sebuah sore yang tenang, Pak Tani Negeri Mantili, seorang petani yang hidupnya sederhana dan dekat dengan alam, menemukan sesuatu yang tidak biasa di tengah sawahnya. Bukan sekadar tanaman padi atau hewan ternak, melainkan seorang bayi yang terbaring lemah di antara lumpur dan air. Astaga, siapa ini? Kenapa bisa ada di sini? Siapa yang membuang bayi melek tanpa tangisan begini? Teganya. Rambutnya lebat berlumur lumpur, matanya hidup tanpa tangisan. Teganya. Iya, teganya. Kekasih, aku tertawa pada perkenalan kita sebelum erupsi Merapi di Borobudur. Kamu bersikukuh namamu pemberian Pak Tani, sedangkan bukti telah kumiliki. Yang menamaimu Sinta adalah Prabu Janaka. Mas, kenapa harus raja yang memberiku nama? Kenapa tak mungkin petani memberi nama buat aku sih? Gaya bertanyamu itu loh. Gaya bertanyamu. Rahwana tertawa. Kamu bertanya kepadaku hanya supaya mereka semakin menjauh dari hasratmu, kan? Tak mungkin mereka memberi nama sekadar untuk diri mereka sendiri. Bukankah marahin nama pemberian untuk mereka? Ada nama Soekarno? Oh kekasih, ternyata kamu seriusin bertanya toh? Baiklah, seingatku perlu 40 hari 40 malam Raja Janaka berpikir-pikir menimbang-nimbang namamu. Sebagian besar waktunya habis untuk menakar-nakar kekhawatiran Sri Ratu bahwa kelak ibu kota Mantili akan dilanda banjir darah. 1000 raja dari 8 penjuru mata angin akan memasuki sayembara perang untuk mempermaisurimu. Pagi pertama sehabis senja penemuanmu di sawah. Rombongan petani dusun di bawah pimpinan ibu-ibu menginang membawamu ke istana. Dalam sekali dan sekelebat pandang, Sri Ratu sudah punya firasat bahwa kelak kamu akan menjelma perempuan dengan kecantikan tanpa umpama. Kamu sudah mulai menangis ketika Paduka Raja membombongmu dan mengencal-encalmu. Itu tangisan pertamamu di bumi Mantili. Tangisanmu merdu dan kuat, Sinta. Dulu Fir'aun menolak bayi yang ditemukan hanyut di kali. Istrinya malah ngotot agar Raja Mesir ini menerimanya. Aisyah binti Muzahim dengan sabar dan tabah meyakinkan suaminya untuk menerima bayi Temon itu. Tapi bayi itu laki-laki, Musa. Sedangkan bayi dari bongkahan tanah sawah itu perempuan. Ketahuilah, Limbuk, Cengik, kelak bayi perempuan ini akan jauh lebih berbahaya. Musa itu lambang keilahian. Fir'aun, Aisyah. Fir'aun lambang nafsu angkara. Aisyah lambang hati nurani. Sang angkara akhirnya mendengarkan hati nurani. Keilahian diterima di lingkungan istana Mesir. Makanya leluhur-leluhur kita mengatakan suatu rahasia. Pada akhirnya Fir'aun diampuni oleh keilahian karena pernah dalam hayatnya mendengarkan hati nurani. Ujar Rahwana. Kamu jangan mengarang. Aku tidak mengarang-arang. Hilangkan dulu pikiranmu. Jadilah seakan patung tanpa kepala di stupa semesta. Baru kamu akan paham. Namanya pengetahuan rahasia memang tidak disebar ke semua tingkatan manusia. Tidak heran kalau kamu baru mendengarnya sekarang. Dariku. Aku mendengarnya dari segelintir leluhur kita. Ucap Rahwana meyakinkan Sinta bahwa dia tak berbohong. Akan tetapi, bersamaan dengan usainya pertapaan sang Raja Janaka, Sri Ratu tak jadi wafat. Sri Ratu tersenyum ketika Prabu Janaka untuk pertama kali menyebut Sinta. Nama yang kemudian kamu sandang sampai erupsi Merapi mengantar pertemuan kita di Borobudur. Sampai entah kapan pertemuan setelahnya itu. Selamanya, Sinta. Rahwayana yang mengenang pertemuan mereka sebelumnya di Bali dan teratai-Pingnya mengakhiri pertemuan itu. Hai Sinta, apa kabar? Sudah 2-3 bulanan tak terasa kita berpisah sejak teratai warna pink itu, Bali Bango-Bango itu, kicau jalak Bali. Tari legong rasanya juga baru kemarin sore kita keraton makan apa itu yang di Aris warung di Ubud itu. Loh, seingatku pelayannya bilang pandan repot chicken with sham teriyaki di pink sauce, betul? Entahlah, aku suka semacam daun seledrinya. Kamu bilang daun itu dari Italia. Pedas-pedas wangi gimana gitu. Oh ya, bagaimana Berlin, Sinta? Jadi, kamu nonton opera Tristan and Isolde?
Tristan and Isolde, seorang kesatria dan seorang putri. Ia meringkas cerita opera seorang kesatria mencintai putri yang dibawanya untuk pamannya dan menyebutnya sebagai cerita yang kuno tapi menarik. Ia membandingkan opera dengan epos Ramayana yang juga memiliki konflik cinta seketika. Rahwana menyeratkan bahwa kisah Tristan and Isolde memiliki kesamaan nasib dengan dirinya, di mana cinta tak terelakkan bertentangan dengan tugas atau status. Rahwana menceritakan bahwa ia berbohong kepada Sinta di Bandara Changi, Singapura dengan alasan membatalkan perjalanan ke Berlin karena harus bertemu John Lennon di Pulau Mayo. Ya, Sinta, semua sudah kuceritakan. Kalau ada yang tercecer dari ceritaku kepadamu saat di Bali itu, paling cuma ceritaku soal Lawamah, Mutmainah, Sophia, dan Amarah, keempat adik-adikku. Mereka lucu-lucu. Kamu harus tahu, Sinta, supaya kalau suatu hari bertandang ke rumahku, kamu gak kaget ketemu mereka. Lawama suka warna hitam menghadap utara, idolanya Kumbakarna. Supiah maniak warna kuning menghadap selatan, idolanya Sarpa Kenaka. Mutmainah suka warna putih menghadap barat, idolanya Wibisana. Amarah, Rahwana tidak bisa memiliki antara suara 2:2 sehingga ia menghubungi Marmati. Napas ibu saat melahirkan, ia menjadi pengasuh dan penyeimbang keempat adiknya. Sebenarnya, Sinta, waktu dari Nugrah Rai Bali sebenarnya di Bandara Changi Singapura itu, aku balik kanan tak jadi menyertaimu ke Berlin. Semua, ya, gara-gara Lawah, Mutmainah, Supiah, dan Amarah. Di lounge itu aku bohong kepadamu. Aku bohong kepadamu bahwa aku lupa janji sama orang, bahwa aku harus bergegas ke Pulau Moyo, sebelah utara Sumbawa, ketemu John Lennon. Rahwana meminta maaf karena kepergiannya yang mendadak menyebabkan penundaan penerbangan Sinta di Changi, karena bagasi penumpang yang tidak naik harus diturunkan. Sinta, demi karma, maafkan aku tak jadi menyertaimu ke Berlin. Aku tahu kamu jadi repot. Aku tahu bila ada penumpang yang tak jadi naik pesawat tanpa melapor padahal namanya sudah terdaftar dan bagasinya sudah masuk. Petugas security bandara, bahkan pasukan anti-teroris akan menggeledah bagasi. Mereka akan menurunkan bagasi yang penumpangnya tak jadi naik. Perjalananmu ke Berlin akan tertunda beberapa menit kemudian di Changi. Mohon maaf. Sinta, aku terlalu demam rindu sampai lupa selama ini aku tinggal di wilayah Prana. Sinta, maafkan aku telah berburuk sangka. Ternyata lama tak kamu balas suratku karena kamu pontang-panting meyakinkan kalangan untuk mementaskan naskah sandiwara kita. Jadi, kisah tentang lelaki tua yang kerut-kerut kulit lehernya menarik Sinta itu akan dikelilingkan ke banyak negara seperti Dardanella zaman hidup Belanda dulu. Wah, kalau agak malu-malu karena menurutku naskah itu acak-acak. Jujur saja, aku bahagia. Nanti Lawamah, Mutmainah, Amarah, dan Supiah akan segera kukabari. Wow, naskah kita akan dipendaskan di tempat yang dulu Shakespeare menanggungkan banyak masterpiece itu, Sinta. Di gerbang menuju Pulau Komodo, angin laut sayup-sayup. Kamu bilang bahwa gedung tersebut sudah 2 kali terbakar, tapi sudah dibangun kembali. Suasananya tetap dipertahankan seperti ketika dahulu di sana manusia menangis untuk mula pertama pementasan Romeo dan Juliet. Suatu hari entah kapan kita harus nonton teater di sana, katamu. Kita kelak akan menangis di sana. Kamu tak menjawab, hanya kamu menolak ke langit Papua. Di suratmu kamu bertanya, di manakah aku paling membayangkan naskahku dipentaskan dan dimainkan oleh orang-orang dari berbagai bangsa? Semuanya menarik buatku, Sinta. Amfiteater di perpustakaan Alexandria itu menarik. Di bawah pohon-pohon yur, tuh. Tapi teater Dionysos kuno di Akropolis itu juga menarik, Sinta. Kita akan mementaskan naskah di tempat Oedipus sang raja. Pada awal mula dulu dipentaskan oleh Sophocles. Kota dataran tinggi di atas batu.
Sambil memandang adegan pandai jompo di pementasan, Sinta, kita menerawang nun di bawah sana pelabuhan terbaik di laut tengah sebelum diserbu orang-orang Persia. Teater. Ada Dardanella di Hindia Belanda yang berkeliling dunia. Ada teater Rahwayana pada era kita yang akan melanglang dunia pula. Dalam perjalanan laut dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo, kamu selalu bilang, aku teater kamu, aku teater kamu. Kamu sehat, Sinta? Yes, aku sehat, aku Cisina Ngacau, aku teman seracau teater itu kata yang nali kuno. Artinya, melihat Rahwana. Hehe, pinter sama dengan idea. Itu bahasa Yunani juga, artinya bersaksi. Mengetahui itu bersaksi. Aku bersaksi bahwa kamu ada. Oh, baru tahu bagaimana agar melihat bisa bermakna mengerti. Oke. Kelap-kelip di ubun-ubun itu pertanda bahwa mereka sudah melihat dan sudah memahami. Sinta, ini aku lagi. Semoga kamu masih baik-baik aja. Tak usah terlalu memaksakan agar Rahwayana kita lakas-lakas dipergelakan di seantero bumi. Pekerjaan utamamu masih sabrek. Pasti bukan pekerjaan ringan. Pasti seberat tanggung jawab merawat bayi. Mengumpulkan naskah cinta dari seluruh dunia sejak di alam semesta terdapat tangis manusia. Sambil menunggu para pemain lokal di setiap kota berlatih siang malam mempersiapkan diri, ada baiknya aku tambahkan beberapa catatan tentang Rahwayana. Siapa tahu sutradara dari masing-masing kota tergoda untuk mengembangkan lebih lanjut. Ada 3 tembang Trijata kepada Sinta yang tak pernah aku ceritakan kepadamu. Bertahun-tahun aku menahan cerita ini kepadamu. Aku sembunyikan pula dari Rahwayana. Kita yang ini belum terkandung di dalamnya. Inilah tembang, nada, nyanyian kita yang membuat aku bertengkar berat dengan Trijata. Aku suka kejujuran Trijata, aku suka keberanian Trijata kepadaku. Tapi akibatnya Sinta saya kami berantem manis-manis berambut hitam. Mayang itu tetap bersikukuh pada pendiriannya. Aku pun bersikukuh pada pendirianku. Trijata mogok selama semingguan. Dia tak mau menembang. Malam-malam selanjutnya bagi bayiku Sinta adalah malam-malam hampa nada. Mengalahlah aku pada malam ke-40. Aku jemput Sinta ke rumah kakeknya di dusun Cakramata ketiga. Aku bujuk dia, marilah kembali ke Argasoka. Aku bebaskan Trijata menembang seperti yang dia inginkan, yang menurutnya memang ada di buku tentang Ramayana. Esok malamnya, ketika rembulan membentuk siluet barisan mahoni dan bunga kana, danau memantulkan wajah Saraswati dewinya kesenian. Lambat-lambat aku mendengar Trijata menyandingkan melodi kinanti buat Sinta. Inilah maksudku. Kalau mau jujur Sinta, sebetulnya waktu itu Sinta Trijata tak cuma membawakan tembang-tembang dengan melodi pangkur, mengaruh dan asmara dana. Dia pun membawa jenis kinanti. Aku tak ingin mendengar keadaan Sinta sebegitu papa di Argasoka. Tak hanya kulit yang membungkus tulang belulangnya, daging pun masih sehat pada tubuhnya dan membungkus tulang-tulangnya. Kelanjutan dari tembang itu tak sanggup kukebarkan di sini Sinta, karena lebih membuat dadaku sesak. Sakit rasanya mendengar kinanti bahwa Hanuman menyusup ke taman Argasoka ternyata juga membawa tanda mata dari seseorang cincin kawin. Sinta mengenakannya di jari manis tangan kirinya, dan Hanuman meyakinkan Sinta bahwa seseorang itu masih berlindung di hutan dan dapat. Cendrawasih tak bersuara, angin seperti akan mengangkatku entah kemana. Esok harinya, Sinta Supia datang kepadaku. Dia bawa wayang Sarpa Kenaka. Dia langsung mendalang. Dia gerakan Sarpa Kenaka sehingga raksasa perempuan berkuku panjang ini tampak hidup dan berkata-kata di hadapanku. Oh kakanda, tahukah engkau bahwa seseorang di hutan Dandaka itu amat dicintai sama hutan? Sungai Mandakini mengagumi bidang dadanya, Sungai Pampa mengagumi belah dagunya, Sungai Gondawari tak henti-henti melalui gemerciknya. Manyar akan takjubnya pada rambut lelaki itu yang terurai hingga sepundak. Para Pandora dan Resi yang mandi di sungai tak ketinggalan turut meluhurkan lelaki ini. Lelaki ini menjalankan kehidupan di hutan. Lelaki ini menjalankan kehidupan di hutan sudah layaknya dewa hutan itu sendiri, dan dia dicintai.
rusa-rusa minum di sebelahnya tanpa rasa takut. Pakaiannya cuma kulit pohon, tiada payung kebesaran, tiada panji-panji, tapi seisi hutan seakan tahu bahwa darah keraton mengaliri nadi-nadi lelaki tampan ini. Kelopak matanya bagi kelopak Padma yang membentuk impian. Setiap berjalan, kakinya tak cuma melangkah, langkahnya juga tampak sedang menulis hikayat cinta. Oh Kakanda, tahukah engkau bahwa lelaki yang lemah lembut itu ternyata lebih unggul daripada guru tetanggamu sekalipun, Resi Subali. Tak ada yang kuasa mengalahkan guru Aji Pencasonyamu itu sebelumnya. Kini, lelaki itu telah membunuhnya. Kini seluruh bekas rakyat Supaji telah menyembahnya. Jiwamu boleh tetap tak beruntung walau tubuhmu berair mata, karena cinta sejatinya lelaki itulah cinta-cinta. Tapi, oh Kakanda, masih tak tertantangkah jiwamu bila lelaki itu kini telah didukung oleh jutaan pasukan Gua Kiskenda bekas rakyat Subali? Kabar baiknya, mereka telah membangun pasukan kera menyeberangi samudera mendaki gunung Suela di Alengka dan menantang kesaktianmu yang kondang, menantang keringat lelakianmu yang berbau lembab tanah humus limbah raya. Sinta, bau tubuhku bau lembab tanah humus rimba. Raya yang senantiasa siap bertanding, tapi inilah jawabanku ke Sarpa Kanaka. Adindaku, gairahku, belum tahukah engkau bahwa Sinta bukan cuma tentang lelaki yang akan merebutnya dariku dengan pedang perisai, dengan bidang dadanya. Sarpa Kanaka, adindaku, ketahuilah, Sinta adalah ceritaku tentang teratai, kembang yang tetap elok walau sudah berlumpur-lumpur. Sinta itu tentang tangis perempuan, tangis yang membuat seorang lelaki lupa tangis sendiri. Sarpa Kanaka, adindaku, Sinta adalah hikayat cintaku tentang teratai.
Sinta, ini aku lagi. Semoga kamu masih baik-baik aja. Tak usah terlalu memaksakan agar Rafaela kita lakas-lakas diperkenalkan di seantero bumi. Pekerjaan utama masih sabrek. Pasti bukan pekerjaan ringan. Pasti seberat tanggung jawab merawat bayi. Mengumpulkan naskah cinta dari seluruh dunia sejak di alam semesta terdapat tangis manusia. Sambil menunggu para pemain lokal di setiap kota berlatih siang malam mempersiapkan diri, ada baiknya aku tambahkan beberapa catatan tentang Rafaela. Siapa tahu sutradara dari masing-masing kota tergoda untuk mengembangkan lebih lanjut. Ada 3 tembang Trijata kepada Sinta yang tak pernah aku ceritakan kepadamu. Bertahun-tahun aku menahan cerita ini kepadamu, aku sembunyikan pula dari Rafaela. Kita yang ini belum terkandung di dalamnya. Inilah tembang, nada, nyanyian kita yang membuat aku bertengkar berat dengan Trijata. Aku suka kejujuran Trijata, aku suka keberanian Trijata kepadaku. Tapi akibatnya, Sinta setelah kami berantem, gadis manis berambut ikal mayang itu tetap bersikukuh pada pendiriannya. Aku pun bersikukuh pada pendirianku. Trijata mogok selama semingguan. Dia tak mau menembang. Malam-malam selanjutnya, bagi bayiku Sinta adalah malam-malam hampa nada. Mengalahlah aku pada malam ke-40. Aku jemput Sinta ke rumah kakeknya di dusun Sakramata ketiga. Aku bujuk dia, marilah kembali ke Argasoka. Aku bebaskan Trijata menembang seperti yang dia inginkan, yang menurutnya memang ada di buku tentang Ramayana. Maaf ya Om, tembang ini bukan mauku Om. Ini maunya buku Ramayana klasik. Esok malamnya, ketika rembulan membentuk siluet barisan mahoni dan bunga kana, danau memantulkan wajah Saraswati dewinya kesenian. Lambat-lambat aku mendengar Trijata menyandingkan melodi kinanti buat Sinta. Inilah maksudku. Kalau mau jujur Sinta, sebetulnya waktu itu Sinta Trijata tak cuma membawakan tembang-tembang dengan melodi pangkur, mangaruh, dan asmara dana. Dia pun membawa jenis kinanti. Aku tak ingin mendengar keadaan Sinta sebegitu papa di Argasoka. Tak hanya kulit yang membungkus tulang belulangnya, daging pun masih sehat pada tubuhnya dan membungkus tulang-tulangnya. Kelanjutan dari tembang itu tak sanggup kupaparkan di sini Sinta, karena lebih membuat dadaku sesak. Sakit rasanya mendengar kinanti bahwa Hanuman menyusup ke taman Argasoka ternyata juga membawa tanda mata dari seseorang cincin kawin. Sinta mengenakannya di jari manis tangan kirinya, dan Hanuman meyakinkan Sinta bahwa seseorang itu masih berlenyut di hutan Dandaka. Cendrawasih tak bersuara, angin seperti akan mengangkatku entah kemana. Esok harinya, Sinta Supia datang kepadaku. Dia bawa wayang serta kenaka. Dia langsung mendalang. Dia gerakan serta kenaka sehingga raksasa perempuan berkuku panjang ini tampak hidup dan berkata-kata di hadapanku.